Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Santriwan santriwati SMP Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, kepada kekasih kita, suri tauladan dalam kehidupan kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya yang sampai hari ini istiqomah dalam menegakkan manhaj serta sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum kali ini Ustadz ingin menyampaikan satu tema, yakni orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Siapakah orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian manusia adalah man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Siapakah mereka yang mempelajari Al-Qur'an tersebut? Seorang ulama alim faqih bernama Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan terhadap bunyi hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah at-ta'abbud bitilawatih. Yang kedua al-fahmu bima'ani, dan yang ketiga, yang terakhir, al-amalu bih. Apa yang dimaksud dengan at-ta'abbud bitilawati? At-ta'abbud artinya beribadah, bitilawati dengan membacanya. Lalu bagaimana seseorang bisa membaca Al-Qur'an? Orang Indonesia membaca Al-Qur'an dengan bahasa Arab, tentu melalui proses pembelajaran. Seseorang bisa membaca Al-Qur'an dengan baik setelah dia menguasai ilmu baca Al-Qur'an dengan baik. Apa ilmu baca Al-Qur'an? Yakni ilmu tajwid. Dia belajar tentang makharijul huruf, dia belajar tentang sifatul huruf, hak dan mustahaknya Al-Qur'an. Setelah dia menguasainya, memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an yang baik, kemudian dia mau mengamalkannya dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an setiap hari, ya, dengan istiqomah membaca Al-Qur'an. Lalu yang kedua, yang dimaksud dengan ta'allam Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an adalah al-fahmu bima'anihi, orang yang mampu memahami makna-makna atau kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai hudan bagi manusia, ya. Lalu bagaimana manusia bisa menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk? Orang Indonesia yang notabene berbahasa Indonesia,
bagaimana bisa memahami Al-Quran yang notabene berbahasa Arab? Bagaimana dia bisa menjadikan Al-Quran sebagai hudan kalau dia tidak mampu memahami Al-Quran tersebut? Maka satu-satunya kunci adalah dia mau mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran, terutama tafsir Al-Quran. Dia harus tahu kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia bertauhid, bagaimana dia menjalankan syariat yang baik dan benar menurut tuntunan Al-Quran dan Rasulullah. Jadi tingkat yang kedua adalah al-fahmu bima'ani. Seorang yang mempelajari Al-Quran harus mau mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran. Tentunya ilmu-ilmu yang terkait dengan bagaimana memahami kandungan Al-Quran, bahasa Arabnya, nahwu sorofnya, ulumul Qur'annya, hadisnya. Karena ada kalanya Al-Quran ditafsiri dengan hadis, ilmu hadisnya, ilmu riwayat dan lain sebagainya. Paling tidak di dalam mana khalqatan dikatakan ada 14 syarat seorang mampu memahami kandungan-kandungan Al-Quran. 14 fan ilmu seseorang bisa dikatakan mampu memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Itu yang kedua, al-fahmu bima'anihi. Lalu yang terakhir, al-amalu bih, mampu mengamalkannya. Setelah seseorang mampu membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah tajwidnya, istiqomah membaca setiap hari sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian dia mampu memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dia tahu mana perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, mana perintah yang harus dilaksanakan, mana larangan yang harus dia jauhi. Kemudian apakah cukup sampai di situ? Tidak. Karena banyak orang yang paham, tahu dengan kewajiban dan larangan dari Allah, tapi dia masih meninggalkan kewajiban, bahkan masih mau mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, mau tidak mau dia harus al-amalu bih. Seseorang yang ta'allam Al-Quran harus mampu melakukan al-amalu bih, yakni mengerjakan apa yang ada di dalam Al-Quran, perintah dan larangan yang ada di Quran. Dia mampu melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran, dia mampu meninggalkan larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran Karim. Nah, jika sudah sampai 3 poin tersebut, baru seseorang dikatakan sebagai ta'allam Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ya. Lalu apakah cukup seseorang dikatakan orang terbaik di sisi Allah hanya dengan mempelajarinya saja? Ternyata tidak. Santriwan-santriwati yang dirahmati Allah, sebagaimana bunyi hadis selanjutnya, wa'allamahu, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran, wa'allamahu, dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Setelah dia paham, setelah dia menguasai ilmu tilawah, ilmu tajwid, ilmu baca Al-Quran, dia paham kandungan Al-Quran, dia sudah bisa mengamalkannya, kemudian dia mau mengajarkannya kepada orang lain yang membutuhkannya, sehingga apa yang dimilikinya, ilmu yang dimilikinya, menjadikan kemanfaatan tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Demikian santriwan-santriwati yang dirahmati Allah, semoga kita, kalian semua yang sekarang sedang menempuh pembelajaran, menempuh studi di MBS, Allah mudahkan pada fase-fase tersebut. Allah takdirkan menjadi orang-orang yang ta'allama Al-Quran wa 'allamah, mempelajari Al-Quran dan mampu mengajarkannya kepada orang lain, sehingga kita, kalian menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian santriwan-santriwati yang dirahmati Allah, kultum pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.